Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Apa ibu jamaah maghrib yang hormati, Mas Haji Haji Miskin pada Sike, tentu kita mulai dengan samo mengacungkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriang salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, ayat yang nambah baca tadi adalah ayat nan lasanang tiasu kita danga dari guru-guru kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Kemudian ayat yang kedua, tidak akan menemui mati seseorang kecuali betul-betul sesuai dengan kitab ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat ko kalau wakdana secara sepintih lalu berlawanan gitu. Berlawanannya, nan pertama jangan mati sebelum benar-benar muslim. Jadi seolah-olah mati ko bantu satu kerajo, jangan dikakok dulu, jangan diawai dulu sebelum benar-benar muslim. Nah, jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Padahal mati itu tidak nyawa itu. Nah, dalam ayat yang kedua, seseorang tidak akan pernah menemui mati kecuali betul-betul sesuai dengan kitab ajal atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kalau ajal waktulah tiba, mau tak mau, rela tak rela, syukur tak syukur, harus mati. Nah, tapi di ayat yang pertama tadi seolah jangan mati dulu, kan tak bisa sama itu. Nah, jadi itu nawak selesaikan malam kini, tuan-tuan selesai menjalangi sama suak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Padahal bila ketiba mati, awak tak bisa ikut campur. Sebab awak lihat di lapangan, muka belakang, kiri kanan, pengalaman. Pertama mati kau tak memilih umur nampak doa. Nang ketek mati, nang gaek mati, nai duit mati, nan mati ada duit, tak ada. Kan tak memandang umur tu. Kemudian yang kedua yang tak memandang tampek, dari rumah mati, di laman mati, di jalan ada jo mati, di ladang ada jo, dari auto ada jo, sedang manggil ceramah aduh jo, petangga baru nak sedang mendengar ceramah aduh jo, di jen sanang na ibu dulu sedang mendengar ceramah bisa jo,
tidak memilih waktu, tidak memilih tempat. Kenapa? Kerana yang namanya ajal tu bisa datang bila saja. Tidak memilih waktu, siang jadi malam jadi, pagi jadi sore jadi. Tidak memilih sampai di masa. Ada dulu kawan nambo di Padang Panjang namanya Ahmad Sofyan. Jabatan terakhirnya Kabak Kesra. Aku beliau mungkin tahu kan. Kami di waktu itu ada rapi paripurna di DPRD. Jadi nama beliau ko jam 1:30 dia minta permisi. Nya hampir isomal itu istirahat, solat, makan. Dia minta permisi. Pergi keluar. Itu 10 minit sudah orang minta permisi itu orang lah istirahat, lah solat, lah makan. Rapi kali mulai balik pukul 1, pukul 1:30. Matok pian tadi kata orang. Alah airnya tadi buang air kata makan tak perlu ada nampak dah. Mulai orang curiga. Deknya minta permisi pergi buang air, pergi ke toilet, dipilih seorang. Toilet tu ada 5. Cik tak kunci. Janjaninya dalam. Pian. Aniang saya. Didabrak dia kawan. Kira lawaki luar dalam. Mati dalam WC. Rupanya dalam WC bisa aja mati. Kami itu juga tak. Angku buya duskiman dek masih hidup kayak itu. Apa mungkin mazar kecilnya kamu tu. Mungkin nyo dah mempaneh. Saya payah buang air ke keluar. Nyo ajan ke kuat. Dek terlampau kuat majan buang air. Jo angok keluar. Itu kecil dia. Itu kan garahnya. Dan sawananya di WC pun bisa mati. Kau ada sahabat ya jangan tak ulung WC kau. Nya kalau lu tibo jadi aja lu datang je lah. Itunya. Nah, kalau begitu apa makasihnya ayat jangan kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim? Maksud ayat itu adalah hendaklah awak siap setiap waktu. Itu artinya. Siap dalam hal apa? Siap awak benar-benar menjadi muslim. Muslim orangnya, Islam agamanya. Jadi jangan mati dulu sebelum benar-benarnya Muslim, sebelum sebenar-benarnya Islam. Nah, apa ibu jamaah sekalian? Jadi agama Islam konon sawananya adalah agama mempersiapkan diri untuk mati. Itu sawananya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mempersiapkan setiap orang untuk mati. Sabok nan mati ko pasti agak sekali surang pasti wak cuba. Dia percaya buat tu. Agak sekali surang pasti dicuba. Islam ko lah yang mempersiapkan awak untuk mati tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kau sampai harus bersiap mana awak mati kau? Kerana awak mati kau tak sama jok kabo ayam tiap mati. Kalau ayam atau binatang kaboitiak segala macam nyo mati abilnya sampai di situ pak, abilnya. Nah ada ayat dalam surah Az-Zumar wa nufikha fis suri fa sayqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Apabila malaikat Israfil sudah meniup trompet kali pertama, maka matilah yang di langit dan matilah yang di bumi. Itu tiupan trompet Israfil. Saya dari dulu kan lawak pahami juga menandakan kiamat tiba tu. Tetet mati nan ada di langit, mati nan ada di bumi. Mati yang ada di langit maksudnya adalah para malaikat. Mati sadonya tu. Matilah nan ada di bumi. Itu seluruh binatang nan ada di bumi. Mulai dari manusia termasuk makhluk lain, ayam itiak, kelinci, kucing segala macam tadi. Mati sadonya. Illa man syaa Allah, kecuali ada beberapa makhluk yang oleh Allah dikehendaki untuk tidak mati. Aku ada ibu sah. Pertama Israfil itu sendiri. Yang kedua malaikat maut. Bapang kok Israfil mati, sebabnya sedang makan raja. Mahambuh trompet. Malaikat maut bakal mati, sedang bakar raja mencabut nyawa akan mapai.
Akhirnya kau paslah mati kasadalanya tinggal dua kau seleh. Dalam hadis qudsi yang cukup panjang disebutkan, maduklah nama dua kau ke Allah. Ya Allah, lapor. Apa kata Allah? Lah mati sadonya Allah, kami berdua setinggal. Berdua setinggal. Betul, betul. Nah, sekarang begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya sudah berjanji dalam firman saya, setiap yang bernyawa harus mati. Israfil, ya, kau bernyawa apa tidak? Bernyawa ya Allah. Malaikat maut cabut nyawa Israfil. Dia tagak pada kian nyeseba sah lah rabah li Israfil tu. Saya tinggal malaikat maut tinggal seorang. Malaikat maut Zabaniyah namanya. Akhirnya awak berdua saya tinggal Ancik dan cik. Tapi takwi malaikat maut. Kau juga bernyawa, kau juga harus mati. Baik ya Allah, cabut nyawamu sendiri. Jadi kaulah malaikat nan bunuh diri. Saya namanya malaikat maut atau zabaniyah. Jadi kalau seandainya ada nan bertanya, siapa malaikat nan bunuh diri? Malaikat maut. Sebab Allah memerintahkan kenyo, kau juga bernyawa. Setiap yang bernyawa harus mati, maka kau juga harus mati. Caranya kau cabut nyawamu sendiri. Nyegang seorang. Mati malaikat maut. Tidak ada seorang jolai illallah, kecuali hanya Allah. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Israfil. Israfil, qum. Kau bangkit Israfil. Jadi sudah dimatikan, dihidupkan. Oleh karena itu seluruh nan mati tadi sianan pertama dihidupkan oleh Allah, ya Israfil. Itu dalam hadis dinyatakan ibu tu dapat tu lama dari seluruh mati dihidupkan Israfil kok sampai puluh lamanya. Sampai puluh kok pak indak disabui hari kah, minggu kah, tahun kah, abad kah? Ada awak anda lo perlu terus. Kompe puluh hari kecil Allah tu kan didebat awak tak perlu ada gunor. Katanya lah kompe puluhannya. Setelah genap 40, maka Allah menghidupkan pertama kali yang namanya Israfil. Israfil, kau kembali berdiri. Kenapa Israfil yang hidupkan pertama kali? Sebabnya kakak raja Allah balik meniup trompet kali kedua. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian Israfil meniup trompet kali yang kedua. Tetet faidahum qiyam. Ketika trompet kali kedua itu ditiup, maka seluruh yang mati tadi berdiri atau kembali hidup. Akulah yang baik jo kaji malam kini nani duit setelah tiup trompet kali kedua itu namanya yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Yang dihidupkan hanyalah manusia saja. Sudah itu malaikat saja. Al-aqilun namanya, orang-orang yang berakal. Siapa lagi? Iblis, setan. Jadi tiga tu ni dia lagi. Malaikat, iblis, manusia. Ba'a jawi, ba'a kabau, ba'a kambiang, ba'a binatang, tak ada hidup lagi. Jadi yaumul ba'ats, hari pembangkitan, yang dibangkitkan itu hanya al-aqilun, makhluk-makhluk yang memang berkepentingan untuk dibangkitkan. Siapa itu? Pertama manusia, tentu malaikat, setelah itu setan. Jadi artinya bagi awak kepangkah kaji tadi, bahwa Islam harus mempersiapkan awak untuk mati, karena mati itu dewa indah akhir segalanya. Ada namanya hidup setelah mati. Kalau dek kabau mati abinggo itu, dek baru mati habis sampai di situ. Tapi kalau dek manusia mati bukan akhir dari segalanya. Makanya para ahli ilmu tauhid menyampaikan itu kewa balaja dulu, sebenarnya mati itu adalah hijrah. Jadi ada yang mengecekkan mati itu adalah hijrah atau pindah dari dunia ke barzah atau dari dunia ke alam lain. Itu disebut dengan mati. Ada yang mengecek lain mati itu sebenarnya adalah tukar baju. Biasanya memakai baju dunia, lebih masuknya memakai baju dunia, wakai baju kubur atau baju barzah. Jadi tidak akhir. Jadi persoalan-persoalan masih tetap jalan setelah tiba di alam barzah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, alam dunia jo alam barzah itu memiliki perbedaan yang sangat menyolok. Menyoloknya, kalau alam dunia kok adalah al-bustan, ladang, kebun. Sedangkan kubur adalah ladang memanen atau menuai. Anan dituai, nan wak tanam dari dunia, pasti wak tuai di kubur. Beko dilanjutkan sampai wak tuai masuk ke akhirat. Oleh karena itu, alam kubur itu dua macam. Ada beko awak tiba di alam kubur itu awak mendapat laknat kubur, azab artinya. Kemudian yang kedua di kubur itu awak bisa mendapat rahmat kubur. Nikmat mana dapat awak? Dapat rahmat atau dapat azab? Rahmatkah kedapat awak atau azab kau kedapat awak setiba di kubur? Sangat ditentukan oleh perangai dan tingkah yang awak lakukan selama awak hidup di dunia. Maka datanglah ajaran Islam untuk mempersiapkan diri terhadap mati tadi. Itu jalan keluarnya Pak dan Ibu. Itulah kaitannya. Orang-orang yang wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang betul-betul memakai Islam atau agama Islam di tengah-tengah kehidupannya, makanya akan mendapat rahmat setiba di kubur. Sedangkan orang-orang yang selama hidup di dunia tidak mengindahkan agama, melecehkan agama, tidak mengamalkan agama, lahkah pasti sengsara tiba di kubur. Makanya hidup mereka mati beriman. Kalau hidup tidak mereka mati tidak beriman, maka hidup kena tampak, mati pasti kena tangan. Kan itu kecil kawan. Jadi awak kini sebenarnya siang wak babayari, malam wak babi minyak, ndak kayunya di kapiang, ndak meh bungka diasah, dan sebenarnya awak sedang bersiap untuk mati. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ujung dari seluruh perjalanan yang awak lakukan itu adalah sorga Jannatul Naim. Itu yang awak inginkan. Nyuduhosanya, kalau tidak sorga Jannatul Naim, pasti neraka jahanam. Tentu pakai cek tadi, tidak perlu boleh ayah kapal buluan, tidak perlu kamu pakai mana awak tu doh. Lah pasti awak sepakai kalau dapat akhir kehidupan awak pun daknya sorga Jannatul Naim. Itulah kejadi itu. Ikolah siang bagi bala babi minyak. Nah, untuk mendapatkan surga Jannatul Naim, lakukanlah hal yang baik-baik selama di dunia kau. Akan ikut nang barek dia Pak Ibu. Karajon suruh antian tagah ku nang barek dia di dalam hidup. Bamang kau mengarajokan seluruh nan disuruh, mantikan seluruh nan ditagah kau barek dia. Karena apa Ibu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah memasukkan ke dalam diri manusia tadi bibit untuk bisa menjadi buruk, tapi Allah memberikan bibit supaya bisa bertahan dengan yang baik. Jadi dalam diri aku tidak beda setiap awak tu. Jadi orang buruk ada bibitnya, kaji orang elok ada bibitnya dalam tubuh awak. Tanya tu dari bibit nan dua tu Pak Ibu, nan murah tubuhnya bibit buruk. Nah, bibit buruk nafsu, bibit elok akal. Nafsu itu apa? Daftar keinginan. Rupanya di dalam batang tubuh kita nasa batang sebelah awak jadi orang lahir dari para ibu masing-masing naninggok batenggek pertama kali terhadap tubuh awak nafsu. Anak ketek baru lahir menangis tidak? Menangis, bang kau menangis. Menangis itu adalah ekspresi dari nafsu. Jadi nafsu yang pertama sekali tumbuh batengge, barengge ataupun yang nempel kepada diri kita setelah awak lahir, nafsu. Makanya nak ketik itu raja di hati. Kalau ada barang nanya sukoi di pacinya dia biar dah menangis itu galaknya, nangisnya. Makanya nak ketik itu sulih menagahnya. Antakanarinya nyo lakukan, antakanarinya nyo pabuat, payah menagahnya nak ketek kau. Jangan biak nyambiak juga. Karena nafsu itu adalah modal dasar untuk hidup. Modal dasar untuk hidup. Makan itu berasal dari nafsu.
Anak ketik baru lahir kan langsung pandai makan dah. Tak boleh jajar. Baru lahirnya dari para ibunya dia biar dia dua dibawa ke susu. Kan pandainya minum susu sekali mah. Cuci nak. Tak lupa dah lu itu kan jalan. Ya pandai saya. Ada ibu macam tu nak. Tak ada orang pandai surang saya. Setiap makhluk hidup termasuk awak manusia seketika lahir ke dunia langsung nimbodali dengan nafsu. Pertama sekali nafsu ingin makan. Makanya makan kau tak perlu belajar, tak pandainya makan, ia tak diajar tu. Makan tu lah pisah sahabat. Makan tu lah pisah sahabat. Nafsu makan kau lah beko dan selalu mengikuti awak sampai balik berakal. Nah, balik berakal tu apa maksudnya buya? Nah, Bapak Ibu, setelah balik berakal dua sekali tiba, akal cek, balik cek. Akal cek, balik cek. Lalu akal balik ya. Sekali kalau terangnya baru. Balik itu boleh diartikan keinginan kepada lawan jenis. Akal itu berpikir. Mulai berakal. Nah, jadi anak kalaulah mulai balik berakal, kalau laki-lakinya lah mulai ngeleleng-ngeleleng celek berusi. Nah, mulai dicene-cenenya untuk tu. Dan kalau dia perempuan, dia sudah mulai beda melihat laki-laki. Biasanya ditandai dengan bentuk fisik yang sudah mulai berubah. Dan biasanya kalau perempuan ditandai dengan datang bulan, kalau laki-laki ditandai dengan suaranya berubah menjadi suara orang dewasa. Itulah mulai ada akalnya tu. Seketika akalnya lah mulai, nyolah bisa membedakan mana buruk anak elok. Ditaga ada lah tentunya. Tetapi di sisi lain, lah mulai lu ada PR atau pekerjaan rumah yang harus mempertahankan, yaitu mempertahankan nafsu tadi, nafsu kepada lawan jenis. Jadi apa dan ibu? Dalam satu pembahasan disampaikan oleh para ulama, napasu lah babatang, lah bacabang, bahkan lah babuah, sama terus akal baru tiba baru. Jadi manusia kalau dipabia saja dari ketek sampai kadang, ia jadi orang buruak. Jadi buruaknya kalau tidak ada diajar. Dipabia saya bentuk diribo tu diribo tu, bentuk binatang diribo. Jadi aja-aja dipabia saja, dia akan menjadi manusia jelek, bahkan kejelekannya lebih berbahaya dari binatang. Kalau tidak ada diajar. Bantu harimau di hutan, baru di hutan, kan tidak ada bersekolah gitu dong. Manusia kalau dipabiakan bantu itu tidak akan jadi orang eloknya dong. Pastinya jadi orang buruk karena hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Bahkan kalau dia menjadi orang buruk, keburukan dia bisa melebihi binatang. Kenapa? Karena keburukannya itu diikuti oleh keburukan yang dipikirkan oleh akalnya. Maliang itu berakal aja mah. Bahas supaya buka, bahas supaya terbuka pasak pintu orang tu, di jalan yokanya tu. Orang kajinya tu. Nah, oleh karena itu perlulah manusia itu baraja. Perlulah baraja. Kalau tidak baraja, manusia bisa lebih jaya daripada binatang. Makanya kepada setiap kita wajib hukumnya man wulida lahu mauludun, sianan beranak. Itu kan kabar seluruh awak tu. Awak kan lebih beranak awak. Man wulida lahu mauludun, sianan lahir deknya anak. Tiga kewajiban yang harusnya lakukan. Wajib hukumnya ada tiga. Memang kau teritaran pak. Perintah kau kawak laki-laki pak. Man wulida lahu, itu laki-laki, nya untuk laki-laki. Tapi kalau man wulida laha tu ibu tu. Tapi kalau lahu tu kami bapak tu. Sianan lahir deknya anak, man wulida lahu mauludun, sianan lahir deknya anak. Pertama kewajiban awak pak, awak sebagai apa pak? Fa'azzana fi uzunil yumna wa aqama fi uzunil yusra. Wajib seorang bapak, wajib ada titulah mengazankan anak tu di telinga kanannya, mengikomatkan anak tu di telinga kirinya.
Itu perintah tu kayaknya. Alah, itu. Ndak dipanggil buya, buya disuruh, ndak dituruh. Tu kanai kali. Dojo tu apa namanya cek? Dia pun ndak pandai azan buya. Azan sudah pandai. Azan sudah pandai. Amun ndak pandai iqamat. Iqamat sudah pandai, macam mati le. Ambo rasa pandai. Sebabnya azan ndak bayar ramal. Agama kok kalau perintahnya itu wajib harus dilaksanakan, tidak nak balik-balik. Tidaklah seorang bapak itu mengiqamat, mengazankan di telinga kanan, mengiqamatkan di telinga kiri. Itu adalah kewajiban pertama bagi seorang bapak terhadap anak. Dia boyon dak ambo mazan karena anak ambo dulu ambo belum paham lagi. Adi bebas awak kade dosa. Kali dia azankan walaupun buya di surah. Anggo ko kate ko adona berulang warna balik awak sebenarnya disuruh oleh Tuhan tu. Azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Ibu kalau ada anak balik mah tahu akecian kapak. Awak mazanan mah ada ulang deui. Oleh kerana disiko disabitkan di telinga kanan, di telinga kiri, artinya dibisikkan. Allahu akbar. Taloklah tangan bawa ke telinga anak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dakna arah itu iramanya dak abagai dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arah itu pun dak jauh pandai ya, anda pekam boleh. Sampai beko Allahu akbar, la ilaha illallah. Abu Ta'ala telinga kirinya deh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Lapih kewajiban cik. Siapa lahu ayahnya. Makanya itu adalah merupakan tindakan pertama kepada seorang anak yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau itu tidak dilakukan, itu fatal, Pak. Maknanya tuh, sebelum telinga anak tuh mendengarkan segala bunyi nada di dunia, yang diperdengarkan kepadanya pertama kali adalah kalimat-kalimat tauhid. Yang diperdengarkan kepadanya pertama kali adalah kalimat-kalimat azan yang membawa kepada Allah itu Esa. Itulah kalimat puncak untuk Islam. Pertanyaan cik, mengko harus ayahnya mana biar? Kalau ayahnya hubungan kasih sayang kepada anaknya langsung. Tapi kalau ayahnya berhalangan dengan halangan syar'i, anak lainnya sedang di Kalimantan. Anak lain kadang ayahnya tidak boleh. Atau anak tidak bayar. Kalau kepaham ibu tu. Taruhlah ayahnya sedang di Kalimantan, ayah sedang di Sulawesi, ayah sedang ada masalah, atau ayah mencua putih jalan ke Dipangan, maka ayah dia boleh mewakilkan kepada yang lain, disabitkan ayahnya. Kok kamu abuyanya minta tolong kamu ya disabit ayah kamu, kan tak lu sari itu lah. Tapi kalau ayah menganggap tidak paragu saja, tu ayah kamu gambar tu. Tuhan. Abar anak sana mana itu jangan itu kesudahnya tu. Itu yang pertama. Iko ringan ketek bantu anak perlu tapi sangat menentukan. Sehingga lagi dalam istilah kehidupan awak sehari-hari apa ya? Wah anak ndak babangan mah. Kan ada istilah bantuan. Anak ndak bazanang mah. Kami itu. Dan tagah ndak jama, ndak babangan mah. Kami itu. Kecil Bapak Ibu. Kecil. Bisa saja sekilas selalu kita mengatakan, nak caklah terus. Dia mengecek. Ikut Nabi yang mengatakan, ada tidaklah yang paling benar dari Nabi? Ada tidak dari Nabi? Tanya santiak pada Nabi. Agak emosi mau nyampe ya. Man wulida lahu maudurun fa'azana fi uzunil yumna. Sianan lahirnya anak, tidaklah ini langsung mengazankan anaknya. Kanan azan, kiri iqamat. Itu adalah perbuatan pertama orang tua terhadap anak. Nak menjadi anak itu nanti soleha. Aku pernah di Aman Mukhtar menegur orang Pak Ibu, dan betul-betul dilakukan oleh karena belum paham.
Kebetulan waktu itu aku sedang mencari kawan sakit, mencari kadang ada orang azan kecil, mau azan orang solat, pada hari kus balik, bayang aku misalnya kiranya sedang mengazankan anak, sampai balik anak ketek, yang azan bentuk sikoh, itu nak masuk terus aja. Sampai balik anak ketek, cik 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai balik, yang azan saya sikoh. Nyo fi uzun tu artinya talingo, fi uzuni. Jadi babu ya, ulang balik, ambil anak tu seorang-seorang. Tak perlu azan belagu, nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan sebentar tu nyo. Letak, ambil seorang lain. Barunya pas. Tapi kalau aku azan dari sekolah, azan luhur, jelas benar semayang terus. Jadi betul-betul nanti kosrai itu kewajiban pertama Pak. Jadi kalau seandainya hari ini kita menemukan seseorang, siapalah dia kita nggak tahu ya. Bala mengko ditagah ndak tatagah, bala mengko disuruh ndak tasuruh. Coba telusuri ke belakang, ada ndak permasalahannya telah tak di siku. Perintah pertama yang Allah berikan kepada orang tuanya tidak sempat dilakukan, dan orang tuanya juga tidak berwakil. Taruhlah salam moko di pagi ya buya, orang tuanya bawa kia kabu ya. Kalau gak lumayan itu ada perindah. Tapi ngoko kate tidak ada panggil buya leh, awak langsung. Sebab di sini adalah sedang meluapkan kasih sayang. Siapa lagi yang akan memberikan kasih sayang kepada seorang anak kalau tidak darahnya sendiri? Sama halnya dengan ambil contoh nalen Pak Ibu, siapa yang paling afdal memandikan mayat? Betul, anaknya. Kalau istri, suaminya. Kalau orang tua, anaknya. Tidak dipanggil buya belum. Tidak kami buya-buya, kau sebenarnya kaji kau kan hilang loh proyek kami sebenarnya Pak. Tapi nambahnya harus sabui. Jadi kalau ayah yang meninggal, anak yang memandikan. Bukan diupahkan sama ustaz. Kenapa? Karena membandikan jenazah itu bukan sama jok mandi dan biasa, bukan membersihkan karek, tapi adalah mandi tobat. Mudah-mudahan dengan mandi ini seluruh dosa orang tuanya bisa habis. Jadi mandi itu ada doa di dalam. Siapa yang paling ikhlas mendoakan ayahnya selain anak? Tentu anak ikhlas mendoakan orang tuanya. Tapi kalau sempat orang lain yang mandikan, apalagi orang lain yang mandian, kau bawa utang main kau kayaknya dulu, itu orang tak bayi utang kada matiang, kan itu sedang mandi lah matinya kan sudahnya tu. Nah itulah aja, ngerengkangnya kalian dulu yang mati berada. Tapi kalau anak yang mandikan ayah, mungkin dia mandikan sedang, ya Allah, ampuni orang tuaku, dia sedang merusuk ayahnya itu maknanya. Makanya anak lebih afdal, asam mojo, mengazankan tadi. Allahu Akbar, mulutnya mengazankan, membisikkan ke telinga kanan, hatinya berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, jadikan anakku anak yang solihah. Laki produksi sama saja. Ada yang memahami kalau laki-laki diazankan, kalau produksi diikomatkan, itu tidak benar. Kedua-duanya azan iyo, ikomat iyo, cuma telinga kiri, telinga kanan, itu bedanya. Kanan azan, ikomat kiri. Konan pertama Pak, sederhana ketek tapi sangat menentukan. Sebelum telingonya nan dua tu menangai ilmu dia katakan bahwa yang pertama kali diperdengarkan kayaknya adalah kalimat tauhid, memperkenalkan Allah kayaknya. Luqmanul Hakim ajarkan betul, la tusyrik billah. Yang pertama kali diperkenalkan kepada anak adalah Tuhannya. Nah itu yang pertama kewajiban orang tua kepada anak dalam rangka mempersiapkan anak untuk mati seorang kedua lah, ya kan. Yang kedua, wa yu'allamahul kitab. Setelah umurnya pas, setelah umurnya kadang, ajarkan kitab kayaknya. Ajarkan kitab kayaknya apa itu? Setelah nyoba umur 7, ajar solat. Mana ku awak ke kapal awak, kada dua awak, kemudian awak bertanya, lah ku awak maja anak awak umur 7 solat, ambora solat. Ratu-ratu awak masuk anak umur 7 ke SD. Salah satu mata pelajaran di SD itu adalah solat. Sudah kita amalkan. Alhamdulillah. Kalau sempat ada orang tua yang tidak mengajar anaknya sholat umur 7, karena kalau itu Pak. So ternyata di lapangan saya temukan ada orang lah kababini semayang larpek.
Di mana biar tahu biar otak biar ndak otak pun dapat. Ambo kan kepala kau dulu. Aduh nang kakawin itu disuruh membaca ayat soal alat solat, bacaan solat. Aduh ada dapet. Fatihah lagi. Acu baca ada waktu ruku. Indah dapet pak. Nauzubillah. Yuti tiak imatum. Lah kabar ini ndak dapet alat solat. Masya Allah. Coba bayang di ibu kalau pas tiba dia anak awak pada kalau buat tulang awak tu bu. Lah kabar ini tahu surah itu tu ada anak lain. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azimi. Ndak dapet. Baca Quran ndak bisa. Ya Allah. Lah kalau ini ndak pandai, ndak petantu alis kadang tunggak pun. Nauzubillah. Nah, akankah kita salahkan dia saja? Kalau ambo tidak. Dan awak mungkin sepakai merasa mesti ada kesalahan itu nempel sama orang tuanya. Sebab orang tidak akan pandai kalau tidak diajar. Ya Allah, aduh. Dede. Dengan tidak menyebutkan tampaknya, tidak menyebutkan orangnya, ambo kalah bertugas di banyak tempat. Ambo sabuikan kapak ke ibu kita tak beli rumah harinya. Aku orang rumahmu ada nang apa? Saya sholat di masjid itu, nya tukang parkir. Di kok balat tagarak sia timur waktu itu Pak bertanya ya, Allah sembahyang, ndak telaki sembahyang dah Pak, tu banyak aja. Ndak bahas sedeknya ngecek lah tu Pak Guru. Ustaz, ndak telaki dah Pak, tu banyak. Ndak marah subhanahu suruh mengecek betul terus. Ndak telaki solat Pak, kadang kalau leto jarang dia solat, kalau tu banyak ndak telaki sembahyang ni. Ya Allah, ada 3 anak itu. Kalau inyo saja tidak terlaki semayang dia tu banyak. Lah kira anak 1000. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kau marah sepele Rasulullah, tapi sangat menentukan. Makanya hari ini kalau ada anak melawan, kalau ada anak payah matur, jangan terlebih dahulu kita kedorong menyalahkan anak itu 100%. Coba feedback ke belakang balik. Tapi bakecek tadi sentiang lah dibilai kurang lah itu kuat rasanya ndak ada lah ia mana lah baca buai ludah dia menyabui amaring kanggunya baru itu nak pekar wala itu akan serupa itu sama dengan orang yang apa wak kepi semayang ada orang terkalok waktu itu masuk kan wajib wak menjaga orang tu Pak hei waktu itu lah masuk jaga lah ya Pak makasih Pak ya dulu lah Pak stek peninggawaknya lalu balik salah kenyol lah kewajiban wak lah kena jago itu. Tapi kalau seandainya ada tergerak dalam hati wak biasalah lalu nyukai gak dosa satu ada selesai karena tidak membangunkan orang yang tertidur. Yo dulu stek kan awak payahnya seribu lihat kutuju harus jago dia salah lah. Tapi kalau hati yang sawak satu aspek karena tidak membangunkan orang yang tertidur. Jadi kembali kita kepada dasar Pak. Nah sebenarnya mendidik anak sampai pandai sholat dimulai umur 7 tahun dididik. Kalau umur 10 alun je nak buat sholat fadribuhu alaiha, pukul dia kecil Nabi. Kata-kata pukul kono sebenarnya agama menyuruh kawak kalau umur 10 ia ndak boleh ndak semayang lah. Itu artinya bukan berarti dicari kayu tu ditapuangnya anak, bukan itu maknanya. Artinya usahakanlah semaksimalnya sehingga umur 10 lah pada sholat. Itu artinya. Aku kadang-kadang lah di SMP anak, lah di SMA anak tak sembayangnya. Bapak biasa. Bapak biasa. Bapak apa biasa? Yo kadang awak tak perlu sholat. Ambo sampai balik tahun menjadi guru TPA bu. Kan ada celik bantu kamu lama-lama kan untuk guru TPA. Itu dia apa? Ambo suruh dia betul Pak, betul tarang nyiciaknya jam kecil nurang itu saja. Mantan anak didikan subuh Ustaz. Dari dinding ada di pagar saja saya. Lah, alun. Lah ya, ayah pulang ayo. Itu kau memang tu. Tadi lalu ayah awak apa? Itu ke mana? Nya pulang dia. Tak mayang ayah. Itulah apa ayah awak nak solat lagi. Abah suruh dia. Anak dia tanya dia dengan subuh, tapi tidak merasa berdosa dengan cara seperti itu.
Nah, kan apa tu? Nah, balik akan yang tadi. Nyo, Bapak Ibu hadirin sekalian, rasa beragama itu memang nyo ndak nemu tubuh serta merta. Ndak bisa bantu membalikkan telapak tangan. Perlu pembiasaan. Kalaulah biasa, nyo ibu meninggalkan. Bertanya mau ke ibu cik. Pasti ibu bisa menjawab. Manang kue kaki pemain bola pada pemain poli. Atau tu pemain bola. Sebab pemain bola, kok kakinya pengunuhan tarwih. Dek kaki wa pengunuhan tarwih, sehingga kaki kuat. Kalau pemain poli, tangan yang kuat. Sebab tangan pengunuhan tarwih. Jadi batang tubuh awak nan sebatang mulai dari kepala sampai ke kaki. Wah, anam paling banyak awak pergunakan, maka gizi makanan banyak dikirim ke situ. Di tubuh awak. Makanya orang tukang sipak, setiap dirameh di usus gizi makanan tu dikirim ke kaki. Setiap dirameh kirim ke kaki. Sebab kaki kau perlu. Makanya orang pemain poli, tangannya pemain tinju, tangannya yang kuat. Artinya apa? Tubuh kita kok patuh kepada apa yang awak tanamkan kayaknya. Ambo yakin awak na di dalam masjid kau subuh salam be 4:30 lah jago. Kuampek lah jago. Ado larap dak ado larap 4:30 jago. Kuampek jago. Terus terang bu, nauzubillah bukan apa-apa, kau orang rumah saksinya kau. Ambo pakai larap. Tapi ambo tetap dulu jago pada larap. Itu hanya jaga-jaga saja. Jam barase kalau kau tanya kalau apa? Jam barase kalau nan jam ampe mau pasti jago. Bak itu lah tabiah so. Tu bawa betul atau belum? Tu bawa betul atau? Dia lah tabiah so. Dia ibu dapat lah tabiah so sembahyang magari di masaji duduk sampai isya. Setiap magari awak tidur masjid. Setiap maghrib awak tidur masjid. Beko kalau hujan dari tidak dapat datang ke masjid dia. Buah tidurnya tu mah. Yuk itu bu. Yuk, kenalah biasa. Tibut. Tibu lo tamu awak ke maghrib kuah. Tak lama perasaan. Dek lah biasa. Tapi bagi orang tak biasa, Allah Akbar. Itu lalu lah mantunya. Tak salah kirinya. Abi tu. Jadi anak awak tanamkan ke diri awak. Itu menjadi kebiasaan awak. Jadi kebiasaan awak. Termasuk nak nyeleneh. Ada anak asal pukul 8 malam menangis. Pukul 8 menangis. Surakan menangis. Tu kalau tak ada upaya orang tu untuk merubah, dia nangis dari situ. Ayo pukul 8 ni anak lu nangis lu ni sang. Nyo cari selili supaya ujungnya tangis. Nang kabasuhnya seraan bagai. Nah nyo mahambu bagai. Nah sawananya bukan kabasuh bukan mahambu. Kebiasaannya menangis tu pukul 8. Sampailah pari ibu pari awak apa. Jam berapa minum pukul 7. Tiap pukul 7 minum, tiap pukul 7 minum, tiap 7 minum. Kalau besok ada nak menghalangi, pukul 7 ibu nak minum, ya bunyi tu. Bakal lu minum lagi. Karena lah biasa. Abi turulah awak di dalam mengamalkan agama Bapak Ibu. Kalau lah tak biasa taat semenjak dari ketek, sembahyang saya ada ketek, maka tidak balik dengan setelah gaya. Nah kalau agak secara umum mengecek ketek apa ada di bawah. Bamang ko orang Minangkabau kawan-kawan kita kok kamasnya marantaunya di penguliran saji. Amo dak warale Indonesia pun ndak buat duit lah. Tu bentuk Aceh nang purak-puranda gitu lah pi mung situ. Asa pai Pak kamasnya apa di Indonesia kok semayang ada saji. Pangui pasti ada orang Minang. Mbak pastikan sampai ke Papua tu bagaimana? Semua orang Minangkanya lah tabiaso ke surau. Lah tabiaso ke saji. Ambo pernah kejadian tu pengalaman di Medan tahun 80 tahun 93 berangkat ke Medan. Betulan bobo dua Jo Nazarudin orang Aceh pi Medan sampai mo. Jadi pas ke semayang luhur kami masuk ke gerbang masjid, ada anak sedang bersepeda. Sepeda ko sudah memacik stang sepeda, memacik lu botol cik jatuh pecah botol kok. Atau batik dalam hati boko anak ko mungkin pembeli minyak tanah di seluruh itu kok. Tengku ya, bawa tengku ke macam orang Aceh Nazarudin kau sama tamat betul alif. Anak tumbuh rasul mungkinnya
disuruh ada orang gaeknya beli minyak tanah terjatuh pecah kacau yang Pak Den. Wah bawa, ayo Cak Sar. Dek sini dek. Ngapain? Abang aku jatuh bang, pecah kacaku. Untuk apa kaca? Ibuku suruh beli minyak tanah. Pas benar duga awak. Berapa belinya kaca itu? Kacau tuh, botol kacau tuh. Ya beli kacau 25 rupiah waktu itu. Terus dengan minyak ya 50.000. Kami ageti satu aku beli. Tidak usah bilang sama ibunya. Nanti kalau bilang malam sampai di rumah itu tetap bawa minyak tanah. Mungkin cuma ngecek karangnya barangkali. Pas sudah sembahyang dulu itu ada seorang bapak tagak di pintu masjid. Anak tuh ada di situ. Bapak ini dia. Mas abang yang nolong aku tadi. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek yang nolong anak saya tadi. Oh iya pak. Bapak dari mana? Dek dari mana ceknya kami? Dari Padang. Padang dari mana tuh? Kira orang lawang amat tua. Kira orang lawang amat tua. Dari mana Padang? Di Tawali. Tawali. Orang lawang amat tua mah. Anda suruh ke rumah, mau ke rumah lah. Ke rumah. 6 hari tinggal di rumahnya. Hari bulan puasa 6 kali buko 6 kali sahur perai dek gara-gara minyak seliter. Orang Minang itu betul-betul fakta pak. Sampai kini masih ada komunikasi. Akhirnya anak nama bawa apa tu, nama bawa minyak tu masuk Katolik jadinya atau masuk sekolah Katolik jadinya. Rupanya ndak lo orang menengah. Artinya kehidupannya bagus lah, tidak ada orang apa. Itu mah bisa nyala apa. Tidak ada siko saya tinggal sama siko. Apa ngurih masjid Al-Muhsinin, jalan Masjid Takwa, jalan Masjid Takwa Masjid Muhsinin Kota Medan. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian yang hormati, kamapai penghuni masjid pasti orang Minang. Maka itu sebut saja dari ketek orang Minang kau diajak lalu di surau. Terbiasa pergi ke masjid, sehingga tidak risih ke masjid. Awak lama duduk di masjid besok. Aduh kawan masuk masjid kau hilang akalnya pak. Hanya ngogok jalan tak. Kadang cari pak ada hilang je kawan kan. Hilang akalnya. Soalnya kamal duduk. Baca duduk. Kamal ada duduk. Dia tidak biasa. Awak mangko santai soal kendala biasa. Jadi kebiasaan tu lah harus dibuat sebanyak dari kita dalam rangka membiasakan diri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sebenarnya. Asego tampilan kita nalah dewasa kau ya dua macam. Ada nandake ke masjid, ada yang biasa-biasa saja dengan masjid. Ada yang memang tiok jumek masih lumayan lah. Ada yang nindak sama sekali ada aja tuh. Karena kebiasaan tadi itu. Makanya awak kini ibu anak awak suruh aja di TPA pada umumnya di masjid. Secara tidak langsung kan maja anak dake ke masjid rasanya tuh. Dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk mati tadi. Itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang tiga, orang tua terhadap anak adalah ayyuki hawi idza balagha, mencarian jodohnya setelahnya dewasa. Itu kewajiban ketiga. Koknya padusi cari laki, koknya laki-laki itu cari bini. Kan itu bisa nak. Setelah nikahnya habislah kewajiban awak di sini. Tanggal tuh kalau bagi awak nan laki-laki nyolak payu gini lah tanggal kewajiban nanya lakukan nanya pabuek kok dosa untuk inyo kok pahala untuk inyo. Tapi kalau di dalam masih di bawah genggaman awak tadi, kalau nyoba buek pahala awak satu aja di pahalanya baru satu awak di pahalanya sebab awak nama jadinya bantu itu. Tapi kalau nyoba buek dosa anak yang belum balik berakal tadi ndak dia dosa dari Tuhan. Abarat tuh. Jadi anak ketek kalau dia giat gorengnya dua, dia giatnya ke kawan gorengnya cik. Kan baik bayaknya tuh. Bapak lu anak tu palu doa rubu, luteknya lah. Tapi di ciloknya pitulik kawannya rumah sekolah. Kan salah tuh. Lu lagi dosa lah. Dosanya entah dak lebih tu. Jadi pahala usahanya. Itu kasih sayang Allah kawan. Jadi Bapak Ibu, itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bawa membuat di tengah-tengah kehidupan kebiasaan tuh. Makanya ambo kadang kan ada orang membawa anak ketik ke masjid berang, ambo masuk ada berang boleh. Ya sekali dibawa anak itu mengajar dia agar dekat dengan masjid. Tidak masalah aja.
Malih awaknya, nak pulang, tak boleh. Jangan, anak tu kan penggantian awak. Tak apa-apa. Kadang-kadang ustaz, kadang dia cebitunya baju. Tak masalah. Sebab mereka lah yang akan menggantikan kita nanti. Kan deknya ketek. Tapi kalau kadang ibu boleh lo baju tu, mengaku tu itu cebo. Tapi kalau nak ketek itu besok, itu mengajar anak dekat dengan masjid. Nabi Muhammad SAW biasa itu membawa cucu-cucunya ke masjid. Bahkan sampai Nabi sembahyang naik cucu ketika keduanya. Karena walaupun tidak rutin, sekali-sekali tidak masalah. Jangan masjid itu asing bagi jo nanti. Dan awak orang Minang sejak siswa lah tu anak muda tu lalu di surau. Itu dalam rangka mendekatkan itu. Itulah Pak Din Ibu. Jadi lah terangah orang azan tentu kata awak lama suat mungkin sampai di kaji wak kini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sanggah jangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.